Oke, halo selamat pagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri khususnya dalam relasi sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi mengenai sudut-sudut berelasi dalam trigonometri ya. Nah, di sini akan kita bahas beberapa soal, akan ada tersedia 10 soal di sini. 8 soal akan kita bahas dan juga 2 soal akan kita jadikan sebagai latihan. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal nomor 1. Nilai dari kosinus 75 derajat dikurang dengan sinus 165 derajat adalah. Oke, untuk menjawab soal yang kayak gini kita menghubungkan sifat-sifat dari kuadran kedua, kuadran ketiga, dan juga kuadran keempat ya, yang merupakan sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Cos 75 derajat ya. Cos 75 derajat dikurang dengan sin 165 derajat ya. Seperti yang kita ketahui ya, ini adalah di kuadran 1, nggak usah di otak-atik lagi, berarti sini cos 75 derajat. Kemudian yang ini 165 derajat merupakan di kuadran kedua. Kemudian untuk nilai sinus di kuadran kedua itu adalah positif. Positif ya. Berarti di sini dia berubah tanda menjadi cos. Karena di kuadran 2 dari sinus berarti berubah tanda menjadi cosinus ya. Untuk menentukan nilainya berapa, 90 derajat tambah berapa supaya hasilnya 165 derajat ya. Sama dengan 75 derajat. Untuk kita hapus dulu. Kayak gini. 165 itu 65 derajat kurang bukan 90 derajat maksudnya ya. 90 derajat tambah 75 derajat gitu ya. Sin ini masih sin. Oke, sehingga sama dengan cos 75 derajat dikurang, karena ini di kuadran 2 menjadi cos 75 derajat. Lihat lagi sudut-sudut berelasi pada di kuadran kedua ya, sifat-sifatnya. Sehingga di sini memiliki nilai yang sama nih, cos 75 derajat dikurang dengan cos 75 derajat. Sehingga dapatkan hasilnya adalah 0. Oke ya, sehingga dapatkan jawaban yang B. Oke, next. Kemudian kita bahas soal nomor 2. Nilai dari sin 70 derajat dikali dengan sec 140 derajat dikali dengan tan 50 derajat dibagi dengan cos 20 derajat dikali dengan sec 40 derajat dikali dengan tan 130 derajat. Oke ya, yang di kuadran pertama kita standby dulu. Kuadran pertama standby dulu. Jadi yang sin 70 derajat standby ya masih ya. Berarti sini sama dengan sin 70 derajat. Kemudian ini sec 140 derajat kita ganti menjadi 1 per cos dulu biar mudah. 1 per cos 140 derajat. Kemudian dikalikan dengan tan 50 derajat dibagi dengan cos 20 derajat. Kemudian dikalikan dengan sec itu adalah 1 per cos ya, berarti 1 per cos 40 derajat. Oke, kemudian tan 130 derajat. Oh ya, untuk yang tan kita rubah ke sin per cos aja ya biar mudah, biar bisa disederhanakan. Ini menjadi sin 50 derajat per cos 50 derajat. Oke, tan 130 derajat juga kayak gitu. Sin 130 derajat dibagi dengan cos 130 derajat. Oke, kemudian kita sederhanakan. Oke, di sini sin 70 derajat. Sin 70 derajat. Cos 140 derajatnya kita turunkan ke bawah. Kemudian yang cos 40 derajatnya menjadi naik ke atas ya. Berarti dikali dengan cos 40 derajat. Perpanjangan cos 20 derajat. Kemudian cos 140 derajat. Kemudian yang ini ya.
Yang sin 50 derajatnya menjadi di atas. Kemudian cos 130 derajat juga menjadi yang di atas. Jadi pembilangnya sin 50 derajat dikalikan dengan cos 130 derajat. Cos 130 derajat. Berarti di sini cos 50 derajat dikalikan dengan sin 130 derajat. Oke, kemudian kita sederhanakan. Yang di kuadran 1 standby aja, yang diubah adalah yang bukan di kuadran 1. Nah, ini sin 70 derajat berarti standby di sini aja. Berarti sin 70 derajat dikalikan dengan cos 40 derajat dikalikan dengan sin 50 derajat. Nah, kemudian cos 130 derajat. Di kuadran kedua, nilai cos adalah negatif ya. Nilai cos adalah negatif. Dan kesamaan dari cos 130 derajat sama dengan sin, berarti kali dengan sin 40 derajat. Kayak gitu ya. Cos 130 derajat sama dengan negatif sin 40 derajat. Kemudian dibagi. Yang kuadran satunya tetap standby, kita ubah yang di kuadran yang bukan kuadran 1. Berarti cos 140 derajat dan juga sin 130 derajat. Oke, berarti di sini cos 20 derajat dikalikan dengan cos 140 derajat kita ganti. Karena dia di kuadran 2 nilai kosinus itu negatif, berarti negatif sin cos 140 derajat berarti 90 derajat tambah dengan 50 derajat ya. Berarti sini negatif sin 50 derajat. Dikalikan dengan cos 50 derajat kalikan dengan cos sin kuadran 2 positif berarti menjadi cos 40 derajat. Sama dengan, nah di sini ada yang sama cos 40 derajat dengan cos 40 derajat. Kita sederhanakan dulu. Cos 40 derajat sama cos 40 derajat juga sama ya. Kemudian sin 50 derajat nih. Sin 50 derajat sama sin 50 derajat. Oke, tersisa sin 70 derajat cos 20 derajat negatif. Oh, negatif bisa dicoret ya. Karena sama-sama negatif. Oke. Kita kembalikan ke fungsi awal. Berarti sama dengan sin 70 derajat dikalikan dengan sin 40 derajat dibagi dengan cos 20 derajat dikalikan dengan cos 50 derajat. Nah, ingat ya, cos 20 derajat itu sama dengan sin 70 derajat. Kemudian sin 40 derajat juga sama dengan cos 50 derajat berdasarkan aturan pada sifat kuadran pertama. Sehingga di sini sin 70 derajat dikalikan dengan sin 40 derajat. Nah, kemudian cos di sini karena cos 20 derajat sama dengan sin 70 derajat ya. Di sini cos 50 derajat juga sama dengan sin 40 derajat. Karena pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya adalah 1. Oke, sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Oke. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, silahkan diketikkan di kolom komentar. Oke, next. Soal nomor 3. Kemepetan. Soal nomor 3 ya. Nilai dari sin 75 derajat. Derajatnya ketinggalan ya. Kurang cos 15 derajat tambah cos 45 derajat adalah sin 75 derajat kurang cos 15 derajat tambah cos 45 derajat. Oke. Perlu kita ketahui ya, cos 15 derajat itu sama dengan sin 75 derajat berdasarkan sifat pada kuadran pertama. Berarti di sini sin 75 derajat kurang, kita ubah nih cos 15 derajat menjadi sin 75 derajat tambah cos 45 derajat. Sehingga didapatkan ini sudah 0 ya. Sin 75 derajat kurang sin 75 derajat 0 tambah cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. 1/2 akar 2. Sehingga didapatkan 0 tambah setengah akar 2 sama dengan setengah akar 2.
Oke, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, next. Kemudian nomor 4. Ini kurang lebih sama seperti nomor 2 ya, cuman lebih simpel. Kita jadikan latihan aja. Latihan. Oke ya. Kemudian next. Nomor 5. Nomor 5. Nilai cos 1110 ya. Nah, nilai cos 1110 derajat adalah cos 1110 derajat sama dengan. Nah, ini merupakan sifat dari putaran atau perulangan dari 360 derajat. Nah, jadi kita hitung dulu berapa lebihnya dari 300 kelipatan dari 360 derajat ya maksudnya ya. Berarti sini cos 1110 derajat. Kita cari 360 derajat itu kalau misalnya kali 3 berapa ya? Kita cari dulu ya. 360 dikali 3, 18, 10. Berarti 1083. Berarti 3 kali 360 derajat. 3 kali 360 derajat ditambah dengan lebihnya berapa nih? Ini 0 ya. 0. Berarti 1110 kurang 1080 kurang berarti 30 ya lebihnya ya. 30 derajat. Nah, karena perulangannya itu merupakan sisanya ya. Berarti di sini sama dengan cos 30 derajat. Nah, nilai cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Karena 30 derajat di kuadran pertama ya, nilainya positif. Oke, sehingga jawabannya adalah yang B, 1/2 akar 3. Oke, next kita kerjakan soal nomor 6. Soal nomor 6, hasil dari sin 27 derajat ditambah dengan sin 63 derajat per cos 138 derajat tambah cos 102 derajat. Oke, kita kerjakan ya. Sin nomor 6. Sin 27 derajat tambah dengan sin 63 derajat dibagi dengan cos 138 derajat tambah cos 102 derajat. Oke ya, kita lihat di sini untuk nilai sinnya sama-sama berada di kuadran pertama, kemudian yang cosnya 138 derajat dan juga cos 102 derajat itu berada di kuadran kedua, maka harus kita rubah menjadi di kuadran yang pertama. Untuk nilai cos di kuadran kedua itu hasilnya negatif ya. Jadi ketika kita konversi ke sin nanti akan menjadi nilai yang negatif. Oke. Next. Kita kerjakan. Berarti sini sin standby aja, sin 27 derajat tambah dengan sin 63 derajat dibagi dengan cos 138 derajat tambah dengan cos 102 derajat. Cos 138 derajat kita jadikan menjadi nilai sin ya, berarti sini negatif sin 48 derajat. Ditambah dengan ini yang cos di sini juga kita ganti menjadi nilai sin. Berarti dikurang dengan sin 12 derajat. Kayak gitu ya. Oke, sama dengan nilai negatifnya di sini bisa kita keluarkan. Negatifnya bisa kita keluarkan ya, berarti menjadi sin 27 derajat 7 derajat ditambah dengan sin 63 derajat dibagi dengan negatif dari sin 45 derajat 48 ya, bukan 45. 48 derajat
ditambah dengan sin 12 derajat. 12. Oke, 12 derajat. Oke, setelah mendapatkan proses seperti ini, kita jabarkan satu-satu menggunakan rumus jumlah dari trigonometri. Nah, di sini sin 27 derajat tambah sin 63 derajat ya, berarti sama dengan, ini kita lanjut sini ya. Kita lanjut sini aja. Sama dengan 2 kali sin, ini ditambahkan 27 derajat, ditambahkan dengan 63 derajat dibagi dengan 2, kali dengan cos, dikurang, kemudian dikurang ya. Cos 27 derajat, dikurang 63 derajat dibagi dengan 2. Kemudian per bagi dengan per negatif dari, sama kayak tadi, 2 sin 48 tambah 12 bagi 2, 48 derajat tambah 12 derajat dibagi dengan 2 dikalikan dengan cos 48 derajat dikurang dengan 12 derajat dibagi dengan 2. Oke, berarti sama dengan ini 2 kali sin 27 tambah 63 itu sama dengan 90 bagi 2, 45 derajat. Berarti sin 45 derajat dikali dengan cos 27 kurang 63 kurang 27 ya 13 kurang berarti 6 36 derajat cos negatif 36 derajat per negatif 2 sin 48 tambah 12 itu 60 bagi 2 30 derajat dikalikan dengan cos 48 kurang 12 itu sama dengan 36. Cos 36 bagi, oh ini bagi 2 ya, berarti sama dengan 18. Sini 18 derajat. Ini juga cos 18 derajat. Sama dengan, bisa disederhanakan dulu ya. Nah, oke, perlu diketahui ya, untuk cos negatif 18 derajat itu sama dengan cos 18 derajat ya, berarti ini sama aja, bisa kita sederhanakan. Sehingga sin 45 derajat dibagi dengan sin 30 derajat. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 per sin 30 derajat adalah 1/2. 1/2 bisa disederhanakan ya, sehingga menjadi hasilnya adalah akar 2. Nah, berarti hasilnya adalah akar 2. Oke ya. Berarti jawaban nomor 6 adalah yang E, akar 2. Ada negatifnya ya. Ada negatifnya. Di sini ada negatifnya, ini ada negatifnya ya. 1/2, 30 berarti negatif. Negatif. Oke, berarti negatif akar 2. Oke. Kemudian next kita kerjakan soal nomor selanjutnya ya, nomor 7. Sin 150 derajat tambah sin 120 derajat dibagi dengan cos 120 derajat kurang dengan cos 300 derajat. Sin 150 derajat itu ada di kuadran 2 ya, berarti menjadi cos sama dengan cos. Karena di kuadran 2 berarti negatif. Kuadran 2 dari sin adalah positif karena dia 150 derajat, berarti sama saja dengan cos 60 derajat ya. Cos 60 derajat tambah sin 120 derajat. 120 derajat ada di kuadran 2 ya.
Karena dia sin, karena di kuadran 2 berarti menjadi berubah tanda menjadi cos. Cos 30 derajat. Karena kenapa jadi 30 derajat? Karena 120 derajat itu sama dengan 90 derajat tambah 30 derajat ya. Menurut aturan dari kuadran kedua itu sama dengan berubah menjadi cos gitu. Per cos 120 derajat itu menjadi sin. Cos di kuadran 2 itu negatif ya. Berarti negatif sin cos 120 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat. Kemudian kurang cos 300 derajat ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu hasilnya adalah negatif. 300 itu ada di kuadran 4 ya. Kuadran 4 nilai cosnya adalah positif. Berarti cos 300 berubah menjadi sin 30 derajat. Sama dengan cos 60 derajat setengah. Cos 30 derajat 1/2 akar 2 per sin 30 derajat negatif setengah kurang negatif setengah. Ini kurang nih, kurang setengah. Berarti sama dengan negatif 1. 1/2 tambah 1/2 1/2 akar 2 per negatif 1. Oke ya. Kemudian setengahnya kita keluarkan. 1/2 kali 1 tambah akar. Cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3 ya. Akar 3 per negatif 1. Sehingga sama dengan negatif 1-nya kita masukkan ke dalam. Berarti setengah kali negatif 1 kurang akar 3. Oke. Itu jawabannya adalah yang A. Setengah kali negatif 1 kurang akar 3. Oke. Next. Kita kerjakan nomor 8. Cot 54 derajat sama dengan 1 per X. Yang cara adalah cot 36 derajat sama dengan berapa? Kita sederhanakan dulu, kita ubah menjadi tan ya. Cot itu sama dengan 1 per tan. Tan 54 derajat sama dengan 1 per X. Sehingga ya dapatkan tan 54 derajat sama dengan X. Menurut aturan pada kuadran 1, tan 54 derajat itu sama dengan cot 54 derajat itu sama dengan cot 36 derajat ya. Karena 54 tambah 36 sama dengan 90 menurut aturan pada di kuadran 1. Sehingga ya dapatkan cot 36 derajat sama dengan X. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut soal nomor 9. Tan alpha sama dengan 4/3 dengan pi dengan A lebih dari pi dan kurang dari 3 pi per 2, maka cos alpha kurang sin alpha adalah, nah karena dia di sini alpanya itu dia berada pada 180 derajat sampai dengan 270 derajat, maka dia diketahui berada di kuadran ketiga. Karena di kuadran ketiga berarti nilai tan itu adalah negatif. Nilai tan di kuadran 3 negatif. Positif ya, di tan positif karena dia di kuadran ketiga. Nilai cosnya negatif dan nilai sinnya negatif. Kita buat menggunakan aturan segitiga siku-siku untuk mengetahui berapa nilai cosnya dan juga berapa nilai sinnya. Oke, kita buat seperti ini. Ini alpanya. Ini sudut alpanya karena dia tan. Singkatannya adalah desa ya. Berarti depan per samping. Depannya 4. Sampingnya 3. Menggunakan Pythagoras kita cari yang X yang di sini. Hukum miringnya. Berarti X-nya X pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2 tambah dengan 3 pangkat
2. Berarti X-nya sama dengan 4 pangkat 2, 16, tambah 9 diakarkan. Berarti X-nya sama dengan akar dari 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Nah, berarti si miringnya adalah 5. Kemudian didapatkan cos alpha. Cos alpha, cos adalah sami ya, samping per miring. Karena dia berada di kuadran 3, maka cosnya bernilai negatif. Kemudian aturan dalam cos adalah sami samping per miring. Sampingnya adalah 3, miringnya adalah 5. Oke, kemudian ke sin alpha. Sin alpha di kuadran ketiga nilainya negatif. Kemudian aturan untuk sin dalam segitiga siku-siku itu adalah demi depan per miring. Depannya 4, miringnya 5. Sehingga dapatkan cos alpha dikurang sin alpha sama dengan cos alpha dikurang sin alpha sama dengan negatif 3/5 dikurang dengan negatif 4/5. Ini kita lanjut di bawahnya ya. Sama dengan negatif 3/5 ditambah dengan 4/5. Negatif ketemu negatif ya. Sehingga dapatkan negatif 3 tambah 4 sama dengan 1 ya. 1/5. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian nomor 10. Kita jadikan sebagai latihan ya. Latihan. Jika tan 40 derajat sama dengan A, maka nilai dari tan 140 derajat dikurang dengan tan 130 derajat dibagi dengan 1 tambah tan 140 derajat dikali dengan tan 130 derajat. Ini bisa menggunakan aturan sebelumnya ya. Aturan sinus dan kosinus. Atau bisa jadi misalnya menggunakan aturan pada kuadran. Kuadran 1 atau di kuadran kedua. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai sudut-sudut berelasi dalam trigonometri. Selanjutnya akan kita bahas mengenai subbab materi lainnya, tapi masih di dalam trigonometri. Oke, selamat belajar.